Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 7 halaman 119 sampai 121. Hubungan antara kelipatan dan faktor. Ayo pikirkan faktor dari 18. Temukan faktor dari 18 dengan menyusun 18 kartu persegi untuk membentuk persegi panjang. Nah, adik-adik, coba perhatikan, di sini ada 3 persegi panjang. Persegi panjang yang pertama, lebarnya itu terdiri dari 1 kartu dan panjangnya terdiri dari 18 kartu. Kemudian untuk persegi panjang yang kedua, lebarnya 2 kartu dan panjangnya 9 kartu. Dan persegi panjang yang ketiga, lebarnya 3 kartu, panjangnya 6 kartu. Nah adik-adik, untuk mencari faktor, kita bisa menggunakan cara perkalian. 1 dikali 18 sama dengan 18, kemudian 2 dikali 9 sama dengan 18, dan 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, jadi faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Apakah 18 merupakan kelipatan dari faktor yang kamu temukan pada bilangan 1? Nah, coba perhatikan persegi panjang yang pertama. Persegi panjang yang pertama terdiri dari lebarnya 3 dan panjangnya 6. Berarti 3 dan 6 merupakan faktor dari 18. Oleh karena itu, 18 merupakan kelipatan dari 3 dan 6. Kemudian untuk persegi panjang yang kedua, lebarnya terdiri dari 2 kartu dan panjangnya 9 kartu. 2 dan 9 merupakan faktor dari 18. Jadi 18 merupakan kelipatan dari 2 dan 9. Bilangan prima. Beberapa bilangan seperti 2, 3, 5, dan 7 dapat dibagi habis hanya oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Temukan bilangan seperti itu di antara bilangan-bilangan berikut ini. Bagilah dengan 2, 3, 4, dan seterusnya untuk menemukannya. Nah, yang pertama, bilangan 2. 2 hanya bisa dibagi oleh 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2, dan 2 hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tidak ada bilangan lain yang bisa membagi 2. Kemudian 3, coba kita cek, 3 dibagi 1 sama dengan 3, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Tidak ada bilangan lain yang bisa membagi 3. Selanjutnya 5, 5 juga hanya bisa dibagi oleh 1 dan dibagi dengan 5 atau bilangan itu sendiri. Kemudian ada 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan 41. Nah adik-adik, bilangan-bilangan yang kakak lingkari merah itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah adik-adik, suatu bilangan yang dapat dibagi habis hanya oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri disebut bilangan prima. 1 bukan merupakan bilangan prima, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1, atau faktornya hanya ada 1. Menggunakan bilangan prima. Ayo nyatakan bilangan bulat berikut sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Yang pertama, nyatakan 6 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. 6 itu merupakan perkalian dari 2 dikali 3. Kalau kita cek, 1 dikali 6 hasilnya 6, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, di sini yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Dari perkalian ini kita peroleh faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nomor 2, nyatakan 30 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Perkalian 30 yaitu 5 dikali 6. 5 sudah bilangan prima, 6 belum bilangan prima, tapi bisa kita rubah menjadi perkalian bilangan prima. Perkalian 6 yang bilangan prima adalah 3 dikali 2.
Jadi 30 sebagai hasil perkalian bilangan prima yaitu 5 dikali 3 dikali 2. 3. Tentukan faktor dari 30 menggunakan pernyataan pada bilangan 2. Untuk mencari faktor dari 30, kita bisa menggunakan cara perkalian. 1 dikali 30 hasilnya 30, kemudian 2 dikali 15, kemudian 3 dikali 10, dan 5 dikali 6. Nah, dari sini kita peroleh kalau faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nomor 6, ayo tentukan FVP dari 24 dan 36 menggunakan bilangan prima. Yang pertama, 24. 24 bisa kita tulis perkalian dari 4 dikali 6. Nah, karena 4 dan 6 bukan bilangan prima, maka kita rubah menjadi bilangan prima. Yang pertama, 4 bisa kita tulis menjadi 2 dikali 2. Kemudian 6 bisa kita tulis menjadi 2 dikali 3. Oleh karena itu, 24 perkaliannya itu menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. Selanjutnya, 36 sama dengan 6 dikali 6. Nah, di sini kita rubah menjadi bilangan prima. 6 bisa kita tulis 2 kali 3, kemudian 6 ditulis lagi 2 kali 3. Jadi hasil perkalian dari 36 yaitu 2 kali 2 dikali 3 dikali 3. Jadi kita peroleh perkalian bilangan prima dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Dan 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ketika kalimat matematika dari hasil perkalian bilangan prima dibandingkan, maka hasilnya yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi FVP-nya adalah 12. Coba adik-adik perhatikan. Di sini perkalian yang sama yaitu 2, 2, dan 3. Berarti FVP-nya yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Nomor 7. Ayo diskusikan bagaimana cara menentukan KPK dari 24 dan 36 menggunakan bilangan prima. Nah, adik-adik, untuk menentukan KPK-nya, di sini kita cek angka yang sama. Nah, untuk angka 2, yang pertama 24 yaitu 2 kali 2 kali 2, sedangkan untuk 36 yaitu 2 kali 2. Kita ambil perkalian yang lebih banyak, berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian untuk perkalian 3-nya, 24 di sini hanya 3 dan 36 yaitu 3 kali 3. Jadi yang kita ambil adalah 3 kali 3. Oleh karena itu, KPK-nya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Hasilnya sama dengan 72. Jadi KPK-nya adalah 72. Nah, adik-adik, untuk menentukan KPK, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu cara tabel. Di sini kita tuliskan 24 dan 36, nanti akan kita bagi menggunakan bilangan prima. 24 dibagi 2, yaitu 12, 36 bagi 2 sama dengan 18. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. 12 bagi 2, yaitu 6, 18 bagi 2 sama dengan 9. Kemudian masih kita bagi dengan 2, 6 bagi 2 yaitu 3, 9 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 9. Sekarang tinggal kita bagi 3, 3 bagi 3 yaitu 1, 9 bagi 3 sama dengan 3. Masih kita bagi lagi dengan 3, 1 bagi 3 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 1, 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, sudah selesai kalau hasilnya itu sudah 1 semuanya. Sekarang tinggal kita kalikan saja pembaginya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 72. Jadi KPK-nya dari 24 dan 36 adalah 72. Saringan Eratosthenes. Tentukan bilangan prima yang kurang dari 100 dengan menggunakan prosedur berikut. Hapus 1. Kemudian langkah yang kedua, biarkan 2 dan hapus kelipatan 2. Biarkan 2 dan hapus kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti semua bilangan genap. Nah, kita hapus di sini. Semua bilangan genap berarti adalah kelipatan dari 2. Kemudian langkah yang ketiga, biarkan 3 dan hapus kelipatan dari 3. Biarkan 3,
Selanjutnya kelipatan 3 kita hapus. Kelipatan 3 di sini 9, 15, kemudian 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99. Seperti ini terus, biarkan bilangan pertama dan hapus kelipatannya. Menggunakan metode ini, bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya akan dibiarkan. Nah, langkah berikutnya yaitu biarkan 3 dan hapus kelipatan 5. Nah, adik-adik, kelipatan 5 yaitu yang belakangnya ada angka 5 dan belakangnya 0. Berarti di sini yang tersisa belakangnya 5 kita coret. Yang belakangnya 0 sudah dicoret semuanya. Kemudian biarkan 7 dan hapus kelipatan 7. Kelipatan 7 yang belum kita hapus di sini ada 49, 77, dan 91. Selanjutnya biarkan 11 dan hapus kelipatan 11. Di sini sudah tidak ada ya. Nah, adik-adik, dengan metode ini temukan bilangan prima sampai 100. Metode ini dikenalkan oleh Eratosthenes, yaitu seorang matematikawan dari Yunani kuno, dan namanya berasal dari nama beliau yang disebut sebagai saringan Eratosthenes. Nah, dari prosedur tersebut kita bisa peroleh kalau bilangan prima yang sampai 100 yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, dan 97. Nah, adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.